Manusia disebut manusia karena ada tubuhnya. Kemudian yang kedua, manusia, orang disebut orang itu karena punya akal. Dan yang ketiganya, manusia disebut manusia juga karena punya hati. Kalau enggak punya badan namanya bukan manusia, bukan orang. Ya, itu dia. Orang halus. Kalau enggak punya akal namanya juga bukan orang, tapi ada tambahannya orang gila. Kalau enggak punya hati namanya juga bukan manusia. Akan tetapi apa nih enaknya? Orang jahat ya. Orang jahat, kriminal nih. Teman-teman sekalian, jadi kita ini dalam perjalanan kita sebagai manusia punya ketiga hal ini, badan, akal, hati. Ketiganya perlu makanan. Ketiganya perlu nutrisi untuk menjadikannya tetap hidup. Makanannya badan ya kita tahulah. Nasi, gitu kan? Apalagi? Air, kalau makan nasi doang mah lauk-lauknya nggak minum seret ya, nggak bisa juga. Nah, ini makanan nih perlu. Ada juga yang namanya vitamin, begitu kan? Buah-buahan, kemudian segala macam jenisnya itu kalsium, kalium, macam-macam. Saudara sekalian, ini makanan yang diperlukan sama badan. Yang diperlukan sama badan. Badan kita itu kurang, misalnya kayak yang banyak pada ikan tuh apa? Apa? Protein. Kurang protein aja bermasalah. Badan kita ini kurang vitamin A bermasalah. Badan kita tidak cukup vitamin C misalnya bermasalah teman-teman sekalian. Nah demikian pula dengan yang di atasnya badan, yaitu akal. Akal ini juga perlu makanannya. Apa makanannya akal? Ilmu. Ilmu, saudara sekalian saya muliakan, ini adalah makanan untuk akalmu. Dan sebagaimana makanannya badan harus bervitamin, sebagaimana makanannya badan harus bernutrisi, sebagaimana makanannya badan harus ada keseimbangan sehingga badan menjadi sehat, demikian pula dengan ilmu. Teman-teman sekalian, pastikan bahwa ilmu yang kamu cari, adik-adik semuanya, pastikan bahwa ilmu yang kamu cari adalah ilmu yang sesuai dan paling dibutuhkan sama akal kita. Ilmu apa itu? Namanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang paling dibutuhkan di masa sekarang. Ilmu yang membuatmu mengerti dan mendekatkanmu kepada yang seharusnya kamu dekat dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mengajarimu cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mengajari tubuhmu caranya sholat, yang mengajari hartamu caranya sedekah, yang mengajari tubuhmu caranya puasa, yang mengajarkan dirimu bagaimana wudu, bagaimana bersesuci dan seterusnya. Juga ilmu yang mengajari akalmu caranya beriman. Apa aja nih yang mesti diimanin, apa aja yang harus kita percaya. Nah yang dipercayai itu haruslah sesuatu yang sesuai dengan fakta. Yang tadi ilmu yang ngatur caranya badan berlaku namanya ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu
caranya wudhu, caranya sholat dan lain sebagainya. Ilmu syariat atau disebut dengan nama ilmu fikih biasanya. Nah, ilmu yang mengajari otakmu caranya beriman ini namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Teman-teman saya sekalian, ilmu iman, ya, ilmu hakikat. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu hal, ini punya 3 bagian nih ya. Yang pertama ilmu ngatur badan, yang kedua ilmu ngatur akal dengan keimanan, yang ketiganya yaitu ilmu mengatur hati dengan adab, dengan akhlak, sehingga hatimu menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana badan, kalau enggak kena makanannya mati, akal juga. Kalau enggak kena ilmunya, akal juga akan mati. Orang yang akalnya mati gimana? Orang kalau badannya mati, ya udah enggak berfungsi gitu. Tapi kalau akalnya mati, teman-teman serius sekalian saya muliakan, kayak anak kecil tuh. Anak kecil tuh akalnya belum sempurna. Ya, jadi kalau ada orang nggak pakai akalnya untuk belajar, nanti itu akalnya akan lama-lama tumpul, lama-lama mati. Kalau udah mati, saudaraku sekalian saya muliakan, tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, akhirnya hidupnya salah-salah, akhirnya hidupnya nggak berguna, akhirnya hidupnya malah justru jadi beban bagi orang lain. Kalau nggak berilmu kayak begitu. Kalau nggak berilmu kayak begitu. Tapi kalau jadi berilmu, wah luar biasa, bermanfaat. Teman-teman saya sekalian, orang tuh yang bikin mulia tuh ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen bener dunianya, pengen hidup dunianya itu benar, fa'alaihi bil ilm, dia mesti cari ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen bahagia hidup akhiratnya, maka dia juga mesti berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen dapat keduanya, kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, kemudahan hidup dunia dan akhirat, maka keduanya juga dengan ilmu. Pelajarin ilmunya. Terus, jangan berhenti. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat memuliakan teman-teman. Enggak ada kemuliaan lebih daripada ilmu. Nanti saya ceritakan ceritanya Sayyidina Rabi'atul Ra'i sesudah ini. Saya mau bahas dulu yang ketiganya yang dimiliki manusia selain akal adalah hati. Hati ini perlu. Sama apa nih makanannya hati? Makanannya hati itu teman-teman cahaya. Ruh, hati ini disebut juga dengan ruh. Apa nih yang paling diperlukan sama hati kita? Adalah cahaya. Cahaya. Makanya di akhirat tuh Allah Subhanahu wa taala tuh ketika menceritakan tentang keadaan umat manusia, Allah bercerita tentang orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sudah berhasil. Badannya ya pokoknya hidup gitu kan. Ama makannya dia bener makannya. Bukan dalam artian semua makanan dia makan, yang pasti yang diperlukan sama badan itu dia makan gitu. Dan bahkan kadang-kadang banyak puasanya begitu kan ya. Teman-teman sekalian, akalnya penuh, ilmunya bagus dengan guru-guru yang bersambung sanadnya. Kemudian rohnya, dia didik hatinya, dia didik hatinya, sampai kemudian rohnya menjadi roh yang bercahaya. Mereka ini nih yang sudah melampaui, yang sudah melewati semua proses perjuangan dalam kehidupan, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercinta. Allah ketika bercerita tentang mereka
bercerita tentang nur, tentang cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana." Serius sekalian, kata Allah di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Allah tidak akan pernah menyusahkan, mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sajakah? Bukan. Walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad, pemenang-pemenang kehidupan. Yang telah menjalankan, badannya benar, akalnya benar, hatinya benar. Nih dia nih, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Allah ketika cerita tentang mereka, Allah bercerita tentang raihan tertinggi, pencapaian tertinggi yang telah berhasil mereka raih. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ada cahaya yang sangat terang di hadapan mereka dan di arah kanan mereka. Luar biasa. Saudaraku sekalian, nih, kalau kamu punya cita-cita sebagai seorang santri, jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu punya cita-cita sebagai seorang hamba Allah, jangan mau tanggung-tanggung. Sekalian aja. Apa cita-citamu? Peraih cahaya di akhirat nanti. Baru juara yang sesungguhnya. Kamu cita-citanya jadi santri, cita-cita kamu apa? Pengen bisa kawin, dapat anak kiai. Enggak salah, kerjaannya tampil mulu. Enggak salah yang dia pelajari cara-cara untuk memikat hati. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kamu belajar jadi santri? Kamu cita-citanya apa? Pengen jadi ustazah. Biar kenapa jadi ustazah? Terkenal di media sosial. Viral kayak Ustazah Halimah. Enggak banget, enggak banget. Cita-cita yang sangat rendah, teman-teman sekalian. Kalau hanya untuk sekedar dunia, cita-citamu rendah. Karena cita-cita itu yang tinggi, yang panjang. Yang panjang tuh yang berapa lama? Wah ini ya, menjadi orang yang memandang ke masa depan. Tapi kalau kamu cuma memandang masa depan hanya untuk 10-20 tahun yang akan datang, kamu kurang panjang pemandangannya. Terus berapa lama harus saya pandangnya? Berapa jauh jarak saya mandang masa depan? Pikirkanlah untuk 500 tahun yang akan datang. Pikirkanlah untuk masamu di akhirat nanti. Pikirkanlah untuk waktu yang tak terbatas bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Apa yang saya tempuh saat ini cukupkah untuk menjadi perjalanan saya hidup mulia kelak di akhirat nanti? Jangan mau tanggung-tanggung. Para santri, jangan mau tanggung-tanggung. Panjangkan pandanganmu. Panjangkan pandanganmu. Gimana caranya nih saya belajar ilmu yang membuat saya pantas untuk berada di soft-soft terdepan ketika Nabi Muhammad menggiring umatnya di padang mahsyar. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya ingat dulu semasa saya mondok di
Daruz Zahra Tarim Hadramaut. Itu teman-teman tuh pada punya cita-cita. Teman saya, salah satu teman saya yang terdekat, saya tanyain, kamu cita-citanya apa? Pengen jadi wali, Kak. Luar biasa. Saya pengen jadi wali. Kasih Allah Subhanahu wa taala, seorang waliyah min auliyaillah. Itu baru cita-cita tuh. Baru cita-cita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk bisa memandang terus ke hadapan. Ustazah, ini kayaknya buat santri aja ya. Yang bukan santri nih, ibu-ibu gitu. Atau yang udah terlanjur nggak nyantri. Banyak juga nih yang hadir udah terlanjur nggak nyantri ya Bu ya. Itu gimana tuh Ustazah? Kayak apakah masih ada kesempatan kami untuk menjadi pemenang kehidupan, peraih cahaya seperti yang Ustazah sebutkan tadi? Tentu. Pandanganmu harus lurus ke hadapan. Jangan mau melakukan sesuatu yang membuatmu terhina kiranya di akhirat nanti. Dan lakukanlah terus hal-hal di kehidupanmu ini yang kiranya membuatmu kelak di hari akhirat pantas untuk ada di belakang bendera baginda Nabi besar Muhammad. Yang jadi istri, jadilah istri yang solehah, yang benar. Nggak usah lihat seperti apa suamimu. Urusan bagaimana suamimu, apalagi di luarnya, misalnya gitu ya. Kalau di luar tidak ada di hadapanmu, kamu nggak usah sok-sokan jadi bodyguard buat suami kamu. Bentar-bentar telepon, kamu lagi sama siapa? Di mana? Ngapain? Nggak perlu begitu. Kamu terlalu mulia untuk melakukan pekerjaan sehina itu. Ada cinta yang harus kamu kejar. Jangan jadikan suamimu berada di posisi setinggi itu teman-teman. Untuk kamu sebegitunya cari cinta dia. Dia bukan Tuhanmu. Nasibmu tidak berada dalam kendalinya. Dia sama dengan kamu. Sama-sama pemakan rizki. Pemberi rizki cuma satu. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketinggian meletakkan suamimu. Ustazah katanya harus hormati. Betul. Kamu harus hormati. Bukan karena dia. Tapi karena pencipta dia. Kamu cari cintanya, cari ridhonya, bukan karena berharap cinta dia. Kamu cari ridhonya, bukan karena berharap cinta dia. Akan tetapi berharap dari cinta pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pandangi dia dengan pandangan kasih sayang. Bukan karena ngarepin dia berbuat hal yang sama padamu. Akan tetapi berharap yang menciptakan dia meridhoimu. Jelaskah sampai sini? Sebab yang menciptakan dia menjadikan kunci surgamu dipegang sama dia. Ini kan masalahnya begitu. Jadinya kalau kita lagi barengan sama dia ya kita mesti pinter-pinter. Ngambil kunci surga kita yang Allah pegangkan sama dia gitu. Ntar kalau kita bikin kesel dia takutnya dibuang kuncinya. Atau dia telan, kan susah nyarinya. Masya Allah. Ya udah, kita sayangi dia, kita hormati dia, kita perlakukan dengan baik. Enggak ngarep dianya, bukan. Salah. Kita enggak ngarep dianya, ngarep Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu, pandanganmu harus lurus jauh ke depan. Jangan kamu berpikir nih saya didik anak-anak saya nih, saya sekolahkan dengan baik, biar nanti di masa tua saya ada yang ngurusin. Biar nanti di masa tua saya, anak-anak saya akan berbuat baik juga sama saya. Anak buat saya adalah investasi masa depan saya. Jadi kalau anak durhaka, investasi kamu bodong kayaknya. Kalau anaknya nggak pinter gitu,
atau nggak kaya, berarti kamu investasinya salah ini ya. Nggak gitu caramu memandang anak-anakmu, Bu. Pandanganmu kurang jauh ke depan, kurang jauh. Kurang jauh bagaimana Ustazah? Kamu tua belum tentu. Anakmu sampai dengan usia tua meninggal sesudahmu belum tentu. Belum tentu. Tapi kamu harus memandang jauh lebih depan lagi, lebih panjang lagi. Bagaimana itu? Pikirkanlah bagaimana nasibmu ketika kamu dihadapkan di sisi Allah. Rawat yang benar, didik yang benar anak-anak kamu. Sebab kebahagiaanmu sebagai seorang ibu bukan hanya ketika melihat anakmu di wisuda. Bukan hanya ketika melihat anakmu lulus sekolah, bukan hanya ketika melihat anakmu menikah dan memiliki pasangan yang cakep misalnya, punya anak yang lucu-lucu, bukan hanya itu. Bukan hanya ketika melihat anakmu mulai beli rumah sendiri, mulai punya kendaraan sendiri, bukan itu. Akan tetapi kebahagiaanmu seorang ibu adalah ketika kamu melihat anak-anakmu berhasil melintasi jembatan Sirat dengan selamat. Atau ketika kamu bersama dengan anak-anakmu berhasil menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ketika kamu dan anak-anakmu kembali berkumpul di akhirat dalam surga Allah Ta'ala. Saat itulah kamu menjadi seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anakmu. Membawa mereka ke jalan Allah. Membawa mereka dalam jalan cinta kepada Rasulullah. Maka hal-hal yang membuat anakmu nantinya di hari akhirat terhalang dari keridhaan Allah, cegahlah dari sedini mungkin. Tanamkan kepada mereka cara mencintai Allah. Tanamkan kepada mereka cara mencintai Nabi Muhammad. Taruhkan di dalam hati mereka rasa cinta kepada orang-orang soleh. Biar pada benar siapa yang mereka idolakan. Sehingga sekalian saya muliakan, pandanganmu mesti jauh lebih depan lagi. Pikirin akhirat, pikirin akhirat, pikirin akhirat. Dan kamu akan menjadi orang yang paling maju, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu akan menjadi orang yang paling maju, paling depan. Kalau paling depan namanya pemenang, pemenang kehidupan. Orang-orang dengan cahaya-cahaya paling terang kelak di hari akhirat nanti. Setiap kali kamu mau melakukan hal-hal yang rendah, membuatmu rendah, mau berkata buruk tentang orang, mau marah-marah, mau cubit anak, mau jewer anak, mau ngomelin suami misalnya, pikirin, ya Allah, takutnya nanti di hari akhirat gara-gara ini saya nggak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Adik-adik juga begitu, tiap kali datang keinginan, ya ampun pengen punya pacar. Pikirin deh, jangan sampai gara-gara kamu pacaran, di akhirat nanti kamu tidak akan dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai gara-gara kamu mengejar cinta manusia, kamu kehilangan cinta manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nih ketiga hal ini harus kita cari di atas muka bumi ini, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu harus cari sebagaimana kamu memastikan kamu bisa hidup dan terus makan. Kamu memastikan kamu hidup dan makan minum di atas muka bumi ini. Kamu juga harus memastikan asupan yang masuk ke dalam akalmu, pastikan bahwa ia adalah ilmu yang benar. Ilmu yang membawamu kepada kemuliaan hidup dunia hingga kelak akhirat nanti. Dan pastikan bahwa hatimu sudah mulai berhias dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan hatimu sudah ada cahayanya. Ada Allah, ada Rasulullah, ada cinta kepada orang-orang soleh.
dan bersih dari segala penyakit-penyakit dan hal-hal buruk yang ada di dalamnya. Sekarang saya akan sampaikan kepadamu bahwasanya di atas muka bumi ini nggak ada yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu. Ya, ilmu itu nanti kalau banyak, kalau bagus jadi cahaya. Cahayanya bukan hanya menyinari akal tapi turun akan menyinari hati. Akan menyinari hati. Makanya Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i ketika satu waktu beliau nih teman-teman saya sekalian, beliau mau pergi ngajar, di jalan kelihatan ada perempuan cantik di dalam rumah di atas gitu ya, di loteng, di bagian atas rumahnya, kayak lagi di jendela, dia nggak tahu kalau ada orang lihatnya di bawah. Imam Syafi'i sejenak lihat perempuan tersebut, ih cantiknya perempuan tuh. Sebelum pergi ngajar. Akhirnya habis itu ingat, astagfirullah, mau ngajar nih saya. Berangkat pergi ngajar, mau sebut salah satu hadis Nabi Muhammad, lupa. Berusaha ingat lupa. Gak bisa-bisa, padahal biasanya di mulutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang paling cerdas yang pernah ada di atas muka bumi teman-teman. Selain tentu saja selain baginda kita Nabi Muhammad, selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maksudnya pada zamannya beliau adalah orang paling cerdas. Saya nggak tahu apakah juga paling cerdas dari masa beliau sampai sekarang ya wallahu a'lam, tapi yang pasti kecerdasan Imam Syafi'i itu luar biasa. Imam Syafi'i itu bercerita bahkan beliau tuh kalau lagi ngafalin halaman 24, halaman 25-nya ditutup dulu. Cerdas Imam Syafi'i ini. Ketika ditanya, kenapa halaman 25-nya kamu tutup dulu, wahai Syafi'i? Saya khawatir kalau kebuka, dia ikutan masuk juga katanya. Ntar nggak urut. Luar biasa. Kita nih udah ngafalin berkali-kali, baca berulang-ulang, kagak hafal-hafal juga. Imam Syafi'i asal lirik udah hafal tuh langsung. Ya Allah. Luar biasa, cerdasnya Imam Syafi'i. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah Imam Syafi'i ini mau baca hadisnya Nabi, biasanya di mulut beliau gitu, hafal luar biasa, ini lupa. Habis selesai pulang dari majelis, Imam Syafi'i datengin gurunya, Syekh Waqi'. Beliau mengatakan, Syekh, saya kok aneh sekali kejadian hari ini, apa itu? Dia bilang, saya mau nyebutin salah satu hadis di dalam majelis, kok kelupa gitu. Sama sekali saya nggak ingat, Syekh. Aneh sekali. Padahal hadis itu biasa saya sebutkan. Hadis itu biasa saya bawakan gitu. Tapi kali ini mau bacanya nggak ingat. Saya ulang-ulangi ingatan saya gali-gali memori saya nggak ingat juga. Ada apa yang terjadi dengan saya, Syekh? Sayanya bilang, kamu di jalan, mau ke majelis ngapain? Iya sih Syekh. Tadi saya lagi di jalan itu udah kelihatan perempuan kayak cantik gitu. Jadi saya liatin dulu tuh perempuan. Katanya Syekh Waqi', nah ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka kalau kamu kepengen cahaya Allah itu senantiasa terjaga di dalam hatimu, bukan hanya sekedar di memori otakmu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa. Imam Syafi'i dari hal ini menuliskan bait syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalanku. Syekh Waqi' memberikan isyarat padaku, memberikan jawaban padaku untuk aku meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kemaksiatan. Beliau berkata bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku dosa. Ilmu bisa jadi cahaya.
Ketika ilmu tersebut dapat menjadikanmu naik tangga-tangga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, tidak ada yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu. Kamu pengen hidup mulia, carilah ilmu. Carilah ilmu. Ada dulu seorang sahabat Nabi Muhammad, seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi ya. Seorang tabi'in namanya Farrukh. Bukan. Seorang sahabat Nabi namanya siapa? Punya budak namanya Farrukh. Si Farrukh ini teman-teman, budaknya seorang sahabat Nabi ini ya. Dia itu badannya kuat, sehat. Jadi sama tuannya dia suka diajakin pergi perang. Di masa-masa kekhalifahan Sayyidina Uthman gitu ya, itu suka diajakin pergi perang. Gagah berani. Sampai akhirnya tuannya Farrukh nih, majikannya Farrukh bilang begini. Farrukh, kamu saya akadkan mukatabah. Akad mukatabah itu kalau kamu bisa bayar baik itu cicilan ataupun tunai, bayar sama saya sekian, kamu saya bebaskan. Dan tentu sebagai budak harapannya adalah kebebasan dirinya, irhamukillah. Teman-teman saya sekalian, jadi Farrukh pun mulai nabung. Dia mulai kerja, mulai bantu-bantu orang ini itu, bikinin sumur dan lain sebagainya. Akhirnya dia dapat uang. Uangnya cukup banyak, akhirnya kemudian dia beli dirinya, dia bebaskan dirinya. Teman-teman saya sekalian, dia pun sekarang menjadi orang yang merdeka. Mantan budak ya, tapi sekarang udah jadi orang merdeka. Dia ikutan pergi perang, sampai kemudian dia dapat cukup banyak harta rampasan dari peperangan tersebut, dia pun menikah. Dia nikah nih, lagi istrinya hamil. Si Farrukh kemudian mendapatkan panggilan perang. Dia adalah seorang pejuang Islam. Jadi gak bisa tuh denger panggilan perang tuh rasanya kayak dosa gitu kalau gak ikutan perang. Walaupun ninggalin istri yang lagi hamil, bismillah. Ini adalah jalan hidup saya, biar saya bisa pantas ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar saya jangan sampai nih kelewat dari menjadi rombongan Nabi Muhammad, saya akan jalanin ini. Dia pun ada uang, sejumlah uang yang dia punya dari harta rampasan perang dan sebagainya. Ya, dia dan juga ada dari hadiah majikannya dulu itu. Dia pun kemudian jadikan harta tersebut simpenan kepada istrinya. Dia bilang, dia titipin sama istrinya, tolong ya, kalau saya pulang pergi perang, ini tolong balikin saya. Tapi kalau saya nggak pulang perang, artinya saya tewas di medan peperangan tersebut, tolong uang saya ini kamu jadikan sebagai apa yang bisa saya berikan kepada anak saya. Maksudnya buat kehidupan anak saya, buat masa depan anak kita nanti, itu yang sekarang ada dalam kandungan kamu. Dia bilang baik Farrukh. Udah, istrinya solehah, kayak ibu-ibu yang ada di sini nih. Berangkatlah Farrukh pergi perang. Istrinya nungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai kemudian rombongan perang mulai berdatangan. Dia cari-cari suaminya gak ada. Ada simpang siur kabarnya, ada yang bilang Farrukhnya tertawan pasukan musuh. Ada yang bilang dia terluka, bahkan ada yang bilang sepertinya dia tewas di medan peperangan. Kabar gak jelas. Sampai kemudian dia melahirkan, anak tersebut juga tanpa seorang bapak. Dia pun kemudian setelah menunggu sekian lama, setahun 2 tahun, dia pikir sepertinya kabar kematian Farrukh benar adanya. Akhirnya dia pun mulai menggunakan uang tersebut itu untuk biaya hidup. Sampai kemudian anaknya sudah mulai agak besar, dia mikir, nih uang ini adalah uang warisan buat anak saya. Dia anak kan dapatnya yang paling banyak.
Dia bilang nih harus saya pakai buat kebutuhan anak saya seperti yang Farruh sampaikan. Tapi ini mau dibuat apa ya? Beliin rumah, beliin tanah. Iya kalau anak saya umurnya panjang misalnya, atau dia belum tentu juga perlu sama tanahnya, dia belum tentu juga perlu sama rumahnya. Sekarang juga masih ada rumah yang kami tinggali gitu. Beliin apa ya? Beliin kuda, beliin pedang. Kemudian dia mikir, apa sebenarnya yang paling bisa memuliakan seseorang? Ini Farruh di dalam alam kuburnya nih paling perlu sama seorang anak yang bagaimana? Seorang anak yang berilmu. Maka mulailah anaknya dia kasih nama Robi'ah, teman-teman. Anaknya yang namanya Robi'ah, laki-laki ya. Robi'ah itu kalau di sini banyak pakai nama buat perempuan. Kalau di sana di Arab itu ada yang nama buat laki-laki, ada nama buat perempuan. Sama halnya dengan Tolhah, itu kalau di sini banyak nama buat perempuan. Kalau di sana banyak dipakai nama buat laki-laki. Terus ada lagi kayak Su'ud. Kalau di sini biasanya nama buat perempuan ya, Su'ud ya. Tapi di Arab tuh banyakkan nama buat laki-laki. Makanya Raja Saudi itu kan sampai negerinya jadi namanya Saudi Arabia. Itu karena dulu rajanya namanya Saud. Teman-teman sekalian kasih nama Robi'ah. Dia pun si Robi'ah ini mulailah lagi umur-umur 5 tahun tuh udah umur belajar tuh. Dia pun mulai mendatangkan guru agama ngajarin dia ngaji, ngajarin dia baca tulis Al-Quran. Kemudian habis mulai dibacain, dipelajarin baca tulis Al-Quran, baca tulis huruf Arab gitu ya, mulai bisa baca Al-Quran, mulai nih didatengin guru ngajarin dia ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Dan dia untuk itu enggak pelit. Dia untuk itu dia pakai uang warisan dari suaminya yang memang cukup banyak ya, mungkin kalau sekarang gitu ratus juta lah gitu, ratusan juta. Itu dia pakai teman-teman sekalian buat bayarin guru ngaji. Nah, ini nih yang beda nih sama orang zaman sekarang nih, dan ini adalah kesalahan sangat fatal menurut saya dalam hal pendidikan. Ada banyak di antara kita tuh yang kalau anaknya buat belajar misalnya bahasa Inggris, anaknya dilesin piano, anaknya dilesin balet, anaknya dilesin bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Bahkan perhitung-hitungan di Kumon dan lain sebagainya, mau bayar mahal tapi giliran belajar ngaji cuman diucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Ini salah. Teman-teman, bukan masalahnya sama yang guru ngaji doang Ustazah. Banyak, lagian kan biar dia dapat pahalanya banyak. Bukan urusan itu. Bukan urusan sama dianya, tapi urusan sama kamu. Menempatkan ilmu Al-Quran lebih rendah daripada ilmu bahasa Inggris. Kamu salah pemikiran teman-teman. Kamu salah pemikiran. Penghormatanmu terhadap yang ngajarin bahasa Inggris menurut kamu lebih layak dibayar, lebih layak dihargai daripada yang ngajarin dia Al-Quran. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena anakmu kalau dia udah bisa Al-Quran dari kecil, kemudian dia tertarik sama Al-Quran, kemudian dia ingin memahami Al-Quran, kemudian sampai menjadikan dia seorang ahli Quran, di situ tuh dilihatin tuh. Inna lillahi ahlun minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sesungguhnya Allah tuh punya ahli. Sesungguhnya Allah tuh punya keluarga. Siapa keluarganya Allah wahai Rasulullah, kata para sahabat. Nabi Muhammad menjawab, keluarga Allah adalah ahli Quran.
orang-orang ahli baca Quran, faham makna Al-Quran, menjadi ulama-ulama yang mengupas ahli Al-Quran, mengupas Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Hal yang sangat tinggi, menjadikan mereka circle terdekat dengan Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala adalah ahli Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu terhadap orang yang menjadikan anakmu menjadi orang-orang terdekat dengan Allah, kamu malah tidak cukup menghargainya. Bahkan tuh saya lihat di kampung saya dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak begitu gitu. Anak-anak tuh suka dibedain sekolahnya antara sekolah umum sama sekolah ngaji. Kalau sekolah umum nih pakaiin bajunya rapi, pakai dasi, pakai peci, pakai topi gitu. Terus pakai sepatu gitu kan. Giliran sekolah ngaji pakai sendal jepit. Di Medan gitu juga enggak? Iya. Pakai sendal jepit. Segitunya juga sebelah kanan, sebelah kiri. Salah. Kanannya merah, kirinya biru. Ada tuh yang begitu. Udah nah enggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Masalahnya pada penghormatan dalam Al-Quran ini. Nih ibunya Robi'ah enggak gitu. Dia datangkan guru-guru hebat. Tetangganya yang pada pinter-pinter, orang di sekelilingnya, ustadz-ustadz di sekelilingnya dibilang tolong ajarkan anak saya Al-Quran. Ajarkan anak saya ilmu agama. Biarkan dia yang datang ke rumahmu. Syekh engkau enggak perlu datang ke rumah kami. Biarkan anak saya yang jalan ke rumahmu. Dibayar gurunya tersebut yang semestinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terus tuh anak. Dan kebetulan subhanallah, ya mungkin juga karena bapaknya seorang pejuang, berkhidmah dalam jalan agama Islam. Kemudian istrinya juga ibunya juga seorang istri yang soleha, seorang perempuan yang berpikir panjang tentang agama Allah, berpikir panjang tentang akhirat suaminya. Hal yang dapat memuliakan anaknya adalah ilmu gitu. Sehingga anaknya pun juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Teman-teman sekalian sudah hafal Al-Quran dari sejak usia belia. Dia pelajari semua ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan kala itu teman-teman sekalian, dia belajar si anak ini dari beberapa sahabat, beberapa tabi'in yang ada di Masjid Al-Haram. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ada di Masjid Al-Haram. Kemudian lagi, saudaraku sekalian saya muliakan, dia belajar dari banyak ulama-ulama yang ada di sana, dari kalangan-kalangan tabi'in ataupun sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kisah saya baca di dalam kitab Hayatut Tabi'in. Kisahnya para tabi'in. Saudara sekalian, sampai kemudian di usia sangat belia, umur belasan tahun, 14-15 tahun, dia sudah jadi seorang ustadz. Ustadz Robi'ah. Saudara sekalian, sampai kemudian dia mengerti berbagai macam hal dalam tafsir Al-Quran. Dia pelajari semuanya lewat guru-guru yang tentu saja bersambung ilmu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia sangat mengerti sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dia sangat mengerti berbagai banyak hal dalam kehidupan beragama, bisa menghantarkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan hati umat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 20 tahunan dia sudah menjadi ustadz terbesar di masjid, mohon maaf ya, di Masjid Nabawi, di Madinah ini ceritanya. Di Masjid Nabawi. Dia sudah menjadi ustadz terbesar di Masjid Nabawi. Saudara sekalian, sampai ketika guru-guru mulai meninggal dunia, dia pun mulai menggantikan mereka. Sampai-sampai majelisnya adalah majelis yang terbesar yang ada di Masjid Nabawi.
Dia menjadi imam sekaligus ustadz di tempat tersebut, sampai-sampai permasalahan umat tuh semua larinya kepada beliau. Mereka minta apa pendapatnya Robi'ah dalam hal ini. Sampai orang memanggilnya Robi'atur Ra'i, Robi'ah sang pemberi pendapat. Robi'ah sang pemberi pendapat. Jadi kalau ada orang suami istri gitu ya, berselisih pendapat gitu kan. Ini gimana nih hukumnya nih, udah jatuh talak atau belum misalnya gitu. Cari, tanya kepada Robi'atur Ra'i ini. Sampai satu waktu teman-teman, tiba-tiba nih, sesudah 20 tahun pergi meninggalkan kota tersebut, datang seorang laki-laki. Tua. Dia berjalan terseret-seret. Karena kakinya yang sudah mulai rentak. Dia pun kemudian mendekati rumahnya. Jam-jam 11-an siang gitu. Dia deketin rumahnya, dia deketin pintunya. Dia lihat. Istri saya tuh sepertinya. Ada perempuan di dalam. Tapi kemudian dia lihat ada seorang laki-laki juga. Oh, mungkin istri saya sudah menikah lagi. Akhirnya yang di dalam ketika lihat ada laki-laki gitu kayak ngintip-ngintip di jendela. Laki-laki tersebut keluar. Dibuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Laki-laki tua tersebut menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Bapak Muslim? Iya, tentu saja saya Muslim nak. Pak, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan seseorang masuk melihat-lihat isi rumah orang tanpa seizinnya. Bu, jangan kalau masuk ke rumah orang buka-buka laci, buka-buka kulkas, buka-buka lemari. Boleh ada UKS? Kita baca suratul Fatihah biniati syifa. Mudah-mudahan ibu ini segera sehat ya. Fatihah biniati syifa ajilan. Fatihah. Mungkin memang ini ya, tulisnya tidak sehat. Iya, beri jalan Dek, beri jalan.
Baik. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Dia bilang, Pak, mohon maaf, Bapak sebagai seorang muslim tidak diperkenankan buat melihat-lihat isi rumah seseorang. Laki-laki tua tersebut menjawab, mohon maaf nak, karena saya rasa rumah ini dulunya rumah saya. Dia bilang, bukan Pak, maaf, ini rumah ibu saya dan rumah saya. Oh iya, maafkan saya nak. Bapak saya sudah meninggal dunia Pak sejak lama. Lagi bicara-bicara seperti itu, si istri yang di dalam nih, si ibu nih kayak kedengeran suara-suara yang dia kenal gitu. Pas dia keluar langsung yang, ini agak adegan-adegan ala drama-drama ya. Farruh, kamukah itu? Yeah. Pas dia lihat gitu, oh ternyata kamu masih hidup. Ya begitulah. Jadi rupanya itu adalah suaminya Farruh yang dulu dikirain itu udah meninggal dunia. Ternyata masih hidup. Dia sempat ditawan oleh pasukan musuh, tinggal sekian lamanya teman-teman, sampai 20 tahun. Akhirnya kemudian dia berhasil kabur dari sana, tapi ya sudah sangat tua saat itu. 60-an tahun lah gitu. Padahal waktu pergi masih 40-an tahun. Udah tuh, wah luar biasa sekali ya bahagianya mereka itu. Gak lama kayak mau deket waktunya zuhur gitu. Jadi si anak yang memang harus mengimami sholat, Robiah ini ya. Dia bilang kemudian kepada bapaknya, Pak mohon maaf waktu sholat saya sudah dekat, saya harus pergi ke masjid dulu. Kata bapaknya, baik nak, saya akan menyusul nantinya. Jadi si anak berangkat nih ke masjid dan mulai mengimami sholat di sana. Farruh datang belakangan, jadi kan softnya belakang tuh. Farruh sampai, iya benar Farruh. Farruhnya ada di soft belakang. Habis selesai sholat, kemudian majelis gitu. Majelis, jadi orang-orang yang sholat di situ tuh nggak bubar. Habis selesai sholat, dengerin Farruh ini gitu. Apa namanya, tausiah. Mereka semua dengar dengan khusyuk begitu kan, penjelasannya. Si Farruh dari belakang tuh cuman kedengeran suara samar-samar, kemudian lagi mukanya tambah gak kelihatan lagi, belum lagi matanya memang sudah menua sehingga akhirnya gak cukup lihat gitu. Dia nanya sama sebelahnya, yang imamin siapa sih nih, yang lagi bicara nih siapa? Dia bilang, oh kamu pasti bukan orang sini ya? Iya memang, saya asalnya orang sini tapi sudah pergi cukup lama. Oh iya, karena semua orang di sini kenal semua sama dia. Siapa dia? Dia sang pemberi pendapat, Robi'atur Ra'i. Oh, belum sempat kenalan juga, belum sempat cari tahu nama anaknya tadi. Dia bilang gitu, Masya Allah, berapa umurnya, kelihatannya kedengeran suaranya kayak masih muda. Iya, umurnya masih lah, 20-an tahun. Oh masih muda ya. Beruntung sekali bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah meninggal 20 tahun yang lalu dalam peperangan, kesian dia gak pernah kenal siapa bapaknya. Kalau saya punya anak gadis juga udah saya kawinin sama dia. Teman-teman sih sekalian, si bapak masih penasaran gitu. Kalau waktu itu anak saya, istri saya tuh melahirkan juga anaknya kira-kira umur segini gitu. Bapaknya siapa namanya, kamu tahu nama bapaknya? Tahu Pak, terkenal. Siapa namanya? Farruh. Saya bahagia sekali, senang banget. Dia langsung kebayang-bayang istrinya, ya Allah luar biasa istri saya. Anak saya sudah jadi seperti itu, seorang ulama, dimuliakan orang, luar biasa. Bahagia sekali hatinya. Rasa-rasanya tuh kayak antara dia dapat
gunung emas sekalipun nggak bisa ngebandingin rasa bahagia dia memiliki seorang anak yang adalah seorang ulama seperti itu. Dia pulang nih dengan bahagia yang luar biasa. Sementara istrinya nih di rumah nih, ketar-ketir dia maju, mundur, ke depan, ke belakang. Ya ampun, duitnya udah habis tuh yang dulu. Dinitipin duit saya nggak tahu dia masih hidup, gimana nih ya. Ya Allah, ntar kalau dia tagih saya mau jual apaan nih. Suaminya pulang, kemudian dia pun mulai siap-siapkan makan dan lain sebagainya. Kemudian dibilang gitu sama suaminya, Farruh maafkan saya, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Kata Farruhnya, iya saya juga ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan padamu. Dia bilang, ya udah kamu duluan. Enggak, kamu duluan aja. Kamu duluan aja. Dia bilang, apa yang mau kamu sampaikan? Kata istrinya bilang, Farruh, mengenai uang yang kamu titipkan dulu itu. Kenapa? Uangnya sudah habis untuk biaya pendidikan buat anak kita. Katanya Farruh, alhamdulillah kamu telah menjadikannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya mau ngomong sama kamu, rasa terima kasih saya tak terkira. Di masjid tadi yang mengimami dan yang bertausiah adalah anak kita. Saya tidak bisa membalas kebaikan kamu selama ini kepada saya. Telah membesarkan anak menjadi seorang yang mengerti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memuliakanmu. Tidak ada yang lebih dapat memuliakan anakmu daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saran saya buat para ibu-ibu nih, ibu-ibu muda, ya, buat para ibu-ibu muda. Kalau kamu lihat anak kamu cerdas, sekolahkan ilmu agama. Sekolahkan ilmu agama. Islam ini sangat memerlukan ulama-ulama cerdas. Islam ini sangat memerlukan orang-orang yang dapat memahami Al-Quran. Islam ini sangat memerlukan orang-orang terutama dari kalangan perempuan yang dapat mengerti hukum-hukum fikih dengan sangat jelas. Teman-teman saudaraku sekalian, saya Halimah Lidrus banyak bepergian ke berbagai macam daerah. Saya suka tanya gitu, di sini ada dokter, banyak ustazah. Di sini ada penjahit, banyak ustazah. Di sini ada pedagang, banyak ustazah. Apa di sini buah yang lagi musim? Itu enggak ya, enggak masuk. Enggak masuk. Teman-teman sekalian, saya suka nanya gitu, di sini yang kurang apa? Ustazah, di sini yang kurang ustazah. Maksudnya bukan ustazah Halimah, maksudnya ustazah. Seorang ustazah yang mengajar dan mengerti ilmu agama dengan benar. Bukan hanya asal pintar bicara, dengar hadis dari YouTube, dengar hadis dari Google, kemudian dia sampaikan. Bukan teman-teman. Yang panjang waktunya belajar ilmu agama dan mengerti ayat Al-Quran, dia mengerti sebab nuzulnya, ayat Al-Quran dia pandai menjelaskannya, dia mengerti sesuai dengan faktanya, faham sirah Nabi Muhammad, faham banyak, hafal hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kekurangan banyak hal dalam hal ini. Maka adik-adik yang belajar di pondok pesantren ini, dek, kamu jangan buang-buang waktumu. Jangan buang-buang waktumu, nggak usah cari-cari tahu cowok cakep di sana siapaan aja. Nggak usah pengen-pengen banyak tahu kenalan-kenalan laki-laki ini apa segala macam, nggak usah. Dan nggak usah juga kesibukan sama teman-teman kamu gitu kan. Si itu nggak seneng sama saya, si ini seneng sama saya. Nggak usah banyak waktu. Jangan waktumu untuk hal-hal yang nggak perlu. Pelajari ilmu agama dengan baik adik-adikku sayang. Karena ilmu ini nih, andai kamu belajar sungguh-sungguh sekalipun, tiap hari kamu hafal, tiap hari kamu pelajari, nggak banyak juga yang bisa kita dapat adik-adik saudaraku sekalian. Saya berani bicara seperti ini karena saya tahu persis. Saya belajar 12 tahun, Dek. Bukan main-main, 12 tahun, waktu yang sangat lama. Ketika saya menikah di usia
23 tahun, 12 tahunnya saya pakai buat mondok di pondok pesantren. Habis nikah pun saya masih sempat balik lagi. Pondok pesantren saya di Tarim Daruz Zahra untuk mengajar. 12 tahun saya belajar. Habisnya itu tiap hari saya mengajar, hampir tiap hari saya mengajar. Adik-adik saudaraku sekalian, pinterkah saya? Belum. Pinterkah saya? Belum. Sangat banyakkah yang saya tahu? Belum. Masih sangat banyak yang belum saya tahu dalam ilmu agama ini. Bukan karena saya malas belajar. Bukan. Saya hobinya belajar. Saya sangat suka belajar. Akan tetapi karena sangat luasnya ilmu agama ini. Sangat luasnya ilmu agama ini. Adik-adikku sekalian, jangan buang-buang waktumu. Kalau kamu ngerasa saya cukup cerdas untuk bisa memahami sesuatu, belajar yang benar deh. Hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis Nabi Muhammad, pelajari berbagai macam hal. Ilmu fikih kamu pelajari yang benar, ilmu tauhid kamu pelajari yang benar, bahasa Arabnya kamu pelajari yang benar. Jangan buang waktu, tiap hari hafalin sekian mufrodat banyaknya gitu. Terus saja belajar terus. Sampai kamu menjadi ulama. Bukan hanya tujuannya biar lulus ujian, bukan cuma tujuannya biar nanti hasilnya saya ini bagus, hasil rapotnya. Bukan, gak ada urusan sama hal-hal yang seperti itu. Dulu waktu saya sekolah, lain pada belajar saya mah santai. Saya bilang ujian ini dibikin oleh guru buat mengulang memori kita gitu. Buat tahu muridnya paham apa gak paham. Jadi ya udah. Saya belajar, giliran ujian saya malah santai. Teman-teman saya buat belajar. Saya sekedar tahadusan bin ni'mah. Saya diminta oleh guru saya buat ngajar di usia saya 19-an tahun. Ketika saya ada di Tarim Hadramaut Yaman. Teman-teman sekalian, saya mengajar dalam bahasa Arab untuk orang-orang dari berbagai macam negara. Saya ngajar fikih. Di saat yang bahkan bahasa Arab saya tuh belum bagus-bagus amat. Saya pegang kemudian ilmu fikih di satu kelas yang saya setiap malam harus baca banyak kitab. Untuk tahun-tahun sesudahnya pun juga begitu. Saya pegang selain fikih, saya pegang tauhid, saya pegang sirah Nabi, saya pegang berbagai macam jenis ilmu. Yang membuat saya setiap malam itu di saat teman-teman yang lain udah pada bisa tidur dari jam 9, setengah 10 malam, saya nggak bisa tidur. Kenapa gitu? Karena saya harus belajar. Sebab kalau saya nggak belajar malam hari ini, saya nggak bisa ngajar besok pagi. Ini tekanan yang sungguh sangat menekan ini ya. Tekanannya bukan cuma biar lulus ujian, biar hasilnya bagus gitu. Tapi kalau saya nggak belajar malam hari itu, saya nggak bisa ngajar besok paginya. Jadilah saya tiap malam makan berlembar-lembar kitab. Enggak makan sih. Baca berlembar-lembar kitab. Saya terbiasa setiap malam itu berpuluh-puluh halaman kitab yang saya baca. Saya dengerin berkaset-kaset Habib Umar menerangkan dan lain sebagainya. Jadi kalau datang malam tuh datang Isya, yang lain-lain siap tidur, saya siap dengan kopi. Saya minum kopi, saya taruhin kitab-kitab saya buka-bukain, saya ambil buku, saya bersiap catatan. Dari sekian banyak kitab, berpuluh-puluh lembar yang saya baca, saya rangkum kemudian sampai jadi satu makalah kajian yang siap untuk saya ajarkan besoknya. Seperti itu. Saat kamar, seorang ustazah juga, dia bilang sama saya nggak percaya kalau Ustazah Halimah nih nantinya nggak jadi ustazah. Nggak jadi orang pinter gitu, nggak jadi ulama, saya nggak percaya dia bilang. Dengan cara belajar model kayak orang gila kayak begini nih. Dan itu bukan sehari, 2 hari, bertahun-tahun saya menjalaninya. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kamu harus tahu bahwa itu adalah makanan akal paling bergizi yang pernah ada. Saudaraku sekalian, ada proses panjang. Orang kalau lihat sekarang misalnya gitu,
Wah, ini ustazah nih ya, ngajar di sana, ngajar di sini, begini, begitu dan lain sebagainya gitu. Orang lihat itu sesuatu hal yang mudah. Tidak sayang, tidak pernah mudah. Tidak dek, tidak pernah mudah. Segenap santri dengarkan saya. Kalau kamu pengen jadi perempuan pandai, perempuan berilmu, atau kalau cita-cita kamu adalah kepengen menjadi seseorang ulama, maka kamu harus menyerahkan kepada ilmu seluruh waktu yang kamu punya dan juga menyerahkan kepada. Saya terlalu peduli, saya hari ini lagi bete, singkirkan betemu. Saya hari ini lagi bosan, singkirkan bosanmu. Saya hari ini lagi sedih, singkirkan sedihmu. Kasih buat ilmu. Tetaplah berada dalam jalan ilmu ini. Nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan karena ilmu. Kamu pikir selama saya belajar, selama saya mengajar, itu saya nggak pernah datang rasa-rasa yang seharusnya menjadikan saya batal deh kajiannya, banyak. Tapi saya nyaris tidak pernah membatalkan kajian saya karena berbagai macam rasa, termasuk sakit. Saya tidak meninggalkan kajian saya karena sakit, kecuali jika benar-benar muka saya udah gak kelihatan lagi, bentol-bentol sebadan. Dan itu pernah terjadi, panas yang luar biasa hingga gak sanggup berdiri. Paling hanya gak nyampe 10 jari saya. Lebih dari 20 tahun saya mengajar. Bukan berarti karena saya nggak pernah sakit teman-teman. Saya pernah sakit. Tapi selagi saya masih bisa mengajar, selagi saya masih bisa bicara, saya akan tinggalkan rasa saya untuk ilmu. Yuk, jadilah profesional. Santri-santri yang belajar jadilah profesional. Ibu-ibu yang punya anak-anak cerdas, minta mereka untuk profesional. Kasih semangat mereka. Nak, jadilah ulama. Nak, kamu harus belajar. Nak, biar kamu bisa jadi seseorang yang nanti diingat sama Nabi Muhammad. Biar kamu bisa jadi salah satu yang bawa cahayanya Nabi Muhammad kepada umat. Nak, marilah jadi pejuang-pejuang dalam Islam. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan menjanjikan, katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yuhsyar ulama ummati keambia Bani Israel, ulamanya umatku nanti di hari akhirat digiring selayak nabi-nabi Bani Israel. Nabi Muhammad juga menjanjikan, siapa yang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, masih dalam masa menuntut ilmu, masih terus dalam jalan ilmu, dia meninggal dunia, saya dan dia akan dibersamakan dalam satu tempat. Ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah, hanya saja aku adalah seorang nabi dan dia bukan. Aku akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berada dalam jalan ilmu. Kalau udah datang waktunya deket-deket mau meninggal dunia gitu, mereka nggak mau jauh-jauh dari kitab, mereka nggak jauh-jauh dari ilmu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh, sampai minta, ayo nak kamu bacakan kitab gitu. Orang di sampingnya dimintakan baca kitab. Kenapa? Biar saya kepengen saya meninggal dunia dalam jalan ilmu, masih sedang mendengar ilmu. Sebab dijanjikannya kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang membuat saya nggak pernah mau berhenti belajar atau mengajar. Nggak pernah mau jauh-jauh dari ilmu. Teman-teman sekalian saya muliakan, yuk bismillah. Insya Allah. Jelas tempatnya buat para ahli ilmu. Jelas tempatnya. Hidup mulia dunia, hidup mulia akhirat, hidup mulia di mahsyar, hidup mulia dalam kubur, hidup mulia saat sakaratul maut, hidup mulia dimanapun saja kamu berada, teman-teman saudaraku sekalian. Enggak ada yang dapat
lebih memuliakanmu daripada ilmu agama ini, maka teruslah berguru, teruslah belajar. Ada adab-adabnya. Nah ini saya mau sampaikan terakhir ini, adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Yang pertama, pastikan ilmumu itu memiliki, maksud saya ada beberapa poin yang harus kamu pastikan dalam menuntut ilmu ini ya. Agar ilmumu itu menjadi sesuatu yang benar-benar dapat memuliakanmu. Jangan sampai gitu. Kita kirain kita ini udah menempuh jalan ilmu, ternyata salah jalan. Ternyata nyasar. Nah ini kan yang tidak mau kita terjadi itu ya. Yang pertama, pastikan ilmumu ini memiliki sambungan dengan ilmunya yang bawa ilmu kepada kita, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab teman-teman sekalian, ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dengan ucapannya falyubalighu syahid minkumul ghaib. Yang dengar di antara kalian harus sampaikan kepada generasi, sampaikan kepada para tabi'in dengan ucapan mereka falyubalighu syahid minkumul ghaib. Para tabi'in pun menyampaikannya kemudian kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada generasi berikutnya. Terus begitu ulama dari generasi ke generasi. Dari mana? Saya akan dengan bangga menyampaikan. Oh, saya pernah berguru. Yang pertama kepada Habib Hasan Baharun, yang memiliki sambungan ilmu juga sampai kepada Nabi besar Muhammad alaihissalam. Kemudian yang keduanya kepada bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Darul Hadis Malang. Kemudian sambungan ilmunya itu juga nyampe kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalan para habaib. Kemudian sesudahnya saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Al Anwar Sarang Rembang, yang beliau berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang juga memiliki sanad ilmu keilmuan dari Mekah ya, dari ulama Mekah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian saya berguru kepada Habibana Umar bin Hafid dan juga berguru kepada Habibana Zain bin Smith yang memiliki sambungan ilmu kepada para ulama sampai semua sambungannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, pastikan ilmumu memiliki sambungan sampai sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat para ulama. Enggak bisa kita tuh belajar asal buka Google hukum ziarah kubur enter. Enggak bisa. Apalagi kemudian mau kamu sampaikan pula kepada orang-orang lain. Enggak bisa. Dan belajar itu pun teman-teman saudariku sekalian enggak cukup hanya dengan misalnya ustazah boleh enggak sih saya belajar dari YouTube-nya ustazah aja misalnya. Saya belajar dari Instagram-nya ustazah aja, saya jadi santri online-nya ustazah aja. Saya rasa itu enggak cukup. Harus ada talakkinya, harus ada ketemunya. Nah ini di saat-saat yang seperti ini mudah-mudahan bisa jadi talakki. Makanya antara yang hadir di majelis dengan hadir online tuh tetap beda, mau gimana juga. Ya walaupun hadir online itu anggaplah kayak yang tak ada rotan, akar pun jadi. Ya boleh-boleh lah, tapi harus pernah kita saling bertatap muka. Makanya kalau teman-teman bilang, Ustazah kenapa sih gak mau difoto gitu kan? Itu dia tuh masalahnya. Karena saya ingin bertatap muka gitu. Ingin buka muka saya, kemudian kita saling bertatap muka. Dan Ustazah sambil lihat muka Ustazah. Enggak kena. Saya takutnya nanti foto saya itu nanti dilihat sama laki-laki, ya kan? Janganlah. Ya, kita jaga bareng-bareng ya. Kita jaga bersama-sama insya Allah. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan tuh sambungan ilmu. Ya, sambungan ilmu dengan orang yang ilmunya bersambung. Sebab ilmu ini bukan hanya tentang riwayat tapi juga tentang rasa. Dan rasa itu hanya bisa dialirkan oleh orang yang punya rasa. Dari orang yang punya rasa. Terus seperti itu. Sampai kepada pemilik rasa yang tertinggi bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang yang paling bertakwa di jalan Allah, orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rasa-rasa yang baik, rajanya, pemenangnya, juaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua rasa-rasa yang jelek jauh dari hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, kenapa kamu perlu sambungan guru-guru untuk bisa menyambungkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena urusannya bukan sekedar ilmu tapi soal rasa. Saudariku sekalian saya muliakan, kemudian yang keduanya. Ya, kalau kamu mau jadi seseorang yang berilmu, nah itu selain yaitu tadi ya, punya sambungan gitu kan. Kemudian yang kedua, adab. Adab itu memang benar-benar harus dijaga di saat kita menuntut ilmu agama. Teman-teman saya sekalian, adabnya kepada siapa? Adab kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Kayak yang tadi saya ceritain tentang Syekh Imam Syafi'i dari Syekh Waki, itu kan tinggalin dosa. Dek, nggak bisa, ilmu nih mau dicampur-campur sama pacaran, mau dicampur-campur sama hal-hal yang melanggar agama. Agak berat. Coba aja tuh perhatiin. Kamu misalnya gitu ya, sebelum kamu kenal sama dia tuh, belajar gampang, ngafalin gampang. Begitu habis kamu kenal sama dia, tiap kali kamu lagi belajar gitu kan, lagi mau ngafalin surat baru dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, senyumnya cakep banget dah. Aku rindu hidungnya, aku rindu tatap matanya. Berantakan. Jangankan ilmu, ibadah kamu berantakan deh. Begitu kamu punya rasa-rasa yang gak benar tuh, begitu kamu ngerjain perbuatan-perbuatan dosa, rasa-rasa kamu gak benar. Maka adab kamu harus dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin dosa. Ibu-ibu juga seperti itu, Bu. Kalau kamu kepengen kamu mudah untuk mendapatkan ilmu, kamu mudah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tinggalin dosa. Rahmatnya Allah tuh agak jauh dari para pendosa-pendosa. Kata Allah, wa rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalau dari orang-orang pendosa, jauh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, tuh adab kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ninggalin dosa. Adab kamu kepada guru-guru kamu. Adab juga kepada Nabi Muhammad dengan penuh cinta. Adab juga kepada guru-guru kamu. Tentu saja guru yang paling besar adalah baginda Al-Muallimul Akbar, guru terbesar kita. Adabnya mesti dijaga, teman-teman. Makanya sebelum ngaji itu bacain Fatihah dulu kepada para ulama-ulama. Saya biasa gitu. Kalau kajian-kajian yang pakai kitab tuh saya selalu baca tuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain tumma ila ruhi, gitu kan. Saya bacain tuh ulama-ulama yang menjadi silsilah keilmuan saya gitu. Itu harus tuh. Kemudian bacain juga Fatihah buat yang ngarang kitab tersebut gitu. Kamu mau belajar tafsir Jalalain misalnya, kamu bacain Fatihah kepada sahibul Jalalain, gitu kan ya, Al-Jalalaini, gitu kan, Jalaluddin satu, kemudian Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin satunya lagi. Itu kamu bacain Fatihah, itu terus begitu gitu. Setiap kali kamu bacain punya sambungan ilmu, teman-teman saudaraku sekalian. Dengan kamu sekurangnya kirimkan Fatihah kepada para ulama-ulama. Dan ini kepada ulama yang sudah meninggal dunia. Nah, kepada ulama yang masih hidup, yang ada di hadapanmu, itu juga adab kamu dalam menuntut ilmu sangat penting sekali. Imam Syafi'i bilang, saya tidak berani buka halaman kitab di hadapannya Imam Malik kecuali sangat pelan sekali. Mau buka halaman kitab aja pelan-pelan sekali. Itu Imam Malik alaihi ridwanullah. Murid-muridnya Imam Syafi'i juga seperti itu kepada beliau. Kata mereka, ma asyrab quddamal Imam Syafi'i. Saya enggak minum di hadapan Imam Syafi'i. Enggak minum di hadapan Imam Syafi'i. Kenapa tuh? Ya enggak adab aja beliau bilang.
Demikian para ulama-ulama memperlakukan guru-gurunya. Adab luar biasa teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Itu juga sekurangnya gurumu kamu khidmahin dan kamu sayangin. Kamu cintai guru-gurumu, zahir batinnya. Kamu doakan. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, saya mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun di masa hidup saya. Saya menyebut Imam Syafi'i namanya dalam tiap sholat saya. Allahumma rahamni wa walidayya wal imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, sayangi saya, sayangi kedua orang tua saya, sayangi guru saya Imam Syafi'i. Dalam tiap sholatnya, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakannya. Ketika ditanya oleh anaknya, siapa Imam Syafi'i bagimu wahai Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa gurumu bagimu itu Imam Syafi'i? Kata beliau menjawab, innahu kal afiyah lil jasad wa kasyams lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Imam Syafi'i buat saya seperti kesehatan bagi badan atau seperti matahari bagi bumi ini. Ketika keduanya hilang, tidak akan pernah ada gantinya bagi saya. Saya kehilangan Imam Syafi'i seperti badan saya kehilangan kesehatan atau seperti bumi kehilangan mataharinya. Demikian tempatnya guru di hati kita. Saudara sekalian, kita nggak bisa balas jasa guru-guru kita. Karenanya sayangi. Jangan sampai gurumu ketika kamu nggak ada di hadapannya, kamu tiru-tiruin, kamu ketawa-ketawain, kamu omong-omongin, gitu jangan. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya bilang, kalau kamu nggak bisa beradab sama guru kamu, mendingan kamu jangan berada di sekitarnya. Kamu gak bisa jaga hati sama guru kamu, kok hati kamu kayak masih yang suka protes aja gitu. Sama guru kamu dalam hati kamu nih, kamu jangan hikmah sama guru kamu. Kenapa? Kualatnya bakalan lebih besar daripada berkahnya. Jangan. Kamu cari kalau kamu mau berkhidmah, kalau kamu mau dekat sama guru, cari guru yang memang kamu setujui hati kamu kepadanya. Tapi kalau hati kamu gak setuju kepadanya, jangan main-main khidmah sama beliau. Kenapa gitu? Takut kualat teman-teman sekalian. Apa yang dimauin sama guru kamu tuh kamu kerjakan. Sami'na wa ata'na. Itu adalah senjatanya para sahabat. Kenapa mereka bisa jadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka selalu saja berkata kepada Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan akan kami patuhi wahai Rasulullah apapun yang kau perintahkan kepada kami. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, mereka jaga adab kepada gurunya. Mereka jaga adab kepada gurunya. Kalau gurunya bilang jangan salaman, yaudah jangan salaman. Saya mau nyari berkahnya, kan kamu, guru kamu mau apa enggak gitu. Ini pada diem nih langsung. Karena udah niat nih, mau serbu Ustazah Halimah mau salaman. Kalau dia bilang jangan. Ini nih urusannya adalah urusan adab, urusan akhlak. Enggak apa-apa Ustazah, saya aja yang salaman. Yang lain-lain kan pada suka ikutan. Kita itu sama guru kita, cari apa yang dia mau. Jangan cari apa yang kita mau. Ini penting teman-teman. Saya merasakan kalau ada sesuatu hal yang bisa saya berikan kepada orang lain gitu ya, ilmu yang manfaat gitu misalnya, itu adalah karena keberkahan dari guru-guru saya. Guru-guru saya, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang sangat berkah. Dan saya sami'na wa ata'na terhadap apapun yang mereka perintahkan. Guru saya bilang kawin saya. Kamu kawin sama dia, saya kawin sama dia. Saya kawin, nggak tahu muka dia kayak gimana. Benar-benar guru saya bilang kawin saya. Suami saya juga gitu, nggak lihat muka saya. Saya lihat muka suami saya sesudah akad. Saya lihat, oh ini dia muka suami saya, untung ganteng. Kalau nggak ganteng kan kebayang seumur hidup saya harus barengan sama dia gitu. Kalau dianya sih yang ya alhamdulillah dah.
Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kayak begitu tuh sama guru kita tuh kayak gitu. Ustadzah kenapa kok suara ustadzah mau gitu ada di media-media sosial dan lain sebagainya. Sementara ustadzah yang lain tidak berkenan suaranya ada di media-media sosial lainnya. Teman-teman sekalian, menurutmu begitu aja gitu? Saya putuskan hal-hal yang sebesar itu? Tidak. Guru saya bilang, Halimah begini, saya kerjain. Saya hanya perlu bertanya, bagaimana menurutmu? Beliau memberikan arahan, saya ikutin. Sami'na wa ata'na. Apapun. Kalau misalnya beliau ini tiba-tiba bilang, Halimah jangan pergi keluar kota. Andai pun saya udah ada jadwal Aceh, Medan, dan lain sebagainya, saya cancel. Saya apa kata guru saya? Begitu beliau bilang sesuatu, saya kerjain aja udah. Beberapa hari sudah ibu saya meninggal, 2 hari 3 hari ibu saya meninggal, guru saya bilang, Halimah jangan tinggalkan majelis, jangan batalkan majelis. Sami'na wa ata'na. Setiap hari dalam tahlil itu saya selipkan kajian sampai hari terakhir begitu selesai hari ke-7 saya mulai pulang ke Jakarta untuk melanjutkan kajian saya dan meneruskan jadwal sebagaimana yang telah tertulis. Kenapa urusannya? Ustadzah nggak sedih? Sangat sedih. Ustadzah nggak terpukul? Sangat terpukul. Ustadzah kenapa harus terus berjalan melakukan semuanya ini? Sami'na wa ta'na. Apapun yang diperintahkan guru, amat tukang mandiin mayat, yaudah nyerah aja gitu. Tapi memang seperti itu selayaknya. Mudah-mudahan Allah karuniakan adab yang bagus buat kita kepada guru-guru kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jaga hati dalam belajar, jaga hati dalam belajar, jangan benci siapapun. Jangan benci siapapun, adik-adik, nih santri-santri ini saya tahu banget. Permasalahan bagi santri ini ntar yang satu kayak saingan sama yang satu nggak seneng sama yang satu, temennya kemudian temenan sama musuhnya, dia akhirnya ninggalin si temennya itu, yang kayak begituan tuh terjadi di kalangan, bukan hanya di kalangan santri, bahkan di kalangan majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Ingat deh, yang paling mulia di antaramu bukan yang paling pintar. Ingat Bu, yang paling mulia di antaramu bukan yang nyumbang majelis paling banyak. Ingat, yang paling mulia di antaramu bukan yang majelisnya paling besar. Bukan, nilai kita semuanya ada pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian kita ada pada, nilai kita ada pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak tahu bahwa sekarang saya mengajar karena saya punya ilmu. Tapi apakah saya lebih mulia darimu? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Kamu lebih mulia dari saya? Belum tentu juga. Kita sama-sama masih berada dalam masa-masa penilaian. Nilai kita kapan kelihatannya Ustazah? Saat datang ajal menjemputmu. Saat itulah kamu tahu siapa dirimu di hadapannya. Saat itulah kamu tahu siapa dirimu di hadapan Allah. Maka nggak usah saling menilai satu sama lain. Kamu hanya perlu untuk berbuat baik kepada semua orang. Nilai orang biarkan Allah yang menilainya. Nilai orang biarkan Allah yang menilainya. Nilai kita ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saat sakaratul maut datang, saat itulah Allah akan memberitahu kepadamu nilaimu selama ini. Apakah kamu berhasil meraih keridhaannya? Apakah kamu berhasil diterima di sisinya? Ataukah kamu gagal dalam peraihan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kamu di hari akhirat nanti harus mengalami masa panjang hisab. Sehingga kamu di hari akhirat nanti bisa jadi harus mengalami masa panjang azab. Teman-teman sekalian, kita tidak pernah tahu nasib kita di akhirat nanti. Maka selagi masih sama-sama hidup di atas muka bumi ini, tidak usah saling menilai yang lain. Berbuat baiklah kepada sesama. Jaga adab. Tiap lihat siapapun ingat dia adalah hambanya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan saling hasut satu sama lain, jangan saling iri satu sama lain, saling sayang aja antara satu sama lain, saling mendoakan aja antara satu sama lain, saling dorong dalam kebaikan antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kebaikan buat kita sekalian insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah, menjadi sebaik-baik murid bagi sebaik-baik guru. Semoga Allah jadikan kita sebaik-baik murid bagi sebaik-baik guru. Semoga Allah menjadikan kita sebaik-baik murid bagi sebaik-baik guru. Ala hadhihi niyah bikun niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya baca doa akhir